Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran daring pada hari ini. Semoga anak soleh-solehah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak soleh-soleha, hari ini kita kembali di pelajaran tematik, masih di tema 2, bermain di lingkungan rumah, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 6. Baik anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak soleh-soleha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui video ini siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang kedua, melalui video ini siswa dapat mengetahui manfaat dan akibat tidak mengikuti aturan. Siswa dapat membiasakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Yang ketiga, melalui video ini siswa dapat mengetahui dengan mengamati contoh. Siswa dapat mengatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Oke, baik anak soleh-soleha, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ayo kita masuk di materi pertama. Ayo membaca. Di situ ada Ibu dan Beni. Beni berkata, "Bu, dulu Ibu pernah bilang kalau air itu termaksud benda cair. Apa yang dimaksud benda cair, Bu?" Nah, ibunya menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Ya, Ustazah kemarin sudah menjelaskan sifat air dan sifatnya gas itu sama. Dia bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, ayo kita lanjut. Di situ ada bacaan tentang wujud benda. Ayo kita baca. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, pensil. Nah, itu adalah benda padat. Sedangkan benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, itu dia benda cair. Benda cair itu bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan tempatnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, gas juga bentuknya berubah-ubah karena mengikuti wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Oke, baik anak soleh-soleha, coba kita mengamati. Di situ ada 2 orang anak sedang bermain tembak-tembakan air, pistol air. Nah, itu baik apa tidak ya?
Coba di situ kita lihat, kita perhatikan. Nah, ayo kita lihat dulu aturan di bawah ini. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Nah, yang gambar tadi itu sebelumnya itu bermainnya kayaknya tidak memiliki aturan. Jadi sembarang-sembarang tembak begitu ya. Jadi setiap permainan harus punya aturan. Nah, di sini kita lanjut. Di sini ada contoh perkalian. Coba kita lihat, ada berapa kotak di situ? Nah, ada 1 kotak. Dan ada berapa orang dalam setiap kotak itu? Ada 1 orang juga. Dan dari ketiga kotak ini semua orangnya sama. Jadi kalau kita alihkan ke perkalian, kita tulis dulu, kita lihat dulu berapa kotak yang ada di situ. Nah, karena di situ ada 3 kotak, jadi kita tulis dulu 3 kali berapa isi dalam 1 kotak itu? 1. Kita tulis 1 sama dengan 3. Nah, Ustazah ingatkan kembali, bilangan berapa saja yang dikalikan dengan angka itu sendiri akan menghasilkan angka itu sendiri. Nah, contohnya ini 3 kali 1. Angka berapa saja yang dikalikan 1 akan menghasilkan angka itu sendiri, berarti hasilnya 3. Nah, karena perkalian itu penjumlahan yang berulang, bisa juga diartikan seperti ini. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 3 kali satunya ditambahkan, jadi hasilnya 3. Oke, baik anak soleh-soleha, materi kita cukup sampai di sini dulu. Nah, ini ada Ustazah kasih latihan soal. Yang pertama itu, kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Di situ Ustazah sudah contohkan 1 contoh, yaitu boneka. Boneka dia benda apa? Benda padat. Jadi Ustazah kasih checklist benda padat. Dan bisa lagi kalian tulis benda yang ada di sekitar kalian. Dan di situ ada 4 nomor perkalian. Silakan kalian isi di buku tulis ya. Oke, baik anak soleh-soleha. Berakhirnya materi kita pada hari ini, maka berakhir pula pertemuan daring kita pada hari ini. Nah, anak soleh-soleha, silakan menulis soal latihannya di buku tulis dan dikumpul pada hari Jumat. Jangan lupa sholat duha dan jangan lupa sholat 5 waktunya, tadarus dan murojaah di rumah. Dan Ustazah akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.